Kisah kali ini yaitu pembunuhan Patricia Palmer yang belum terpecahkan. Pada bulan November 1981, Patricia Denise Palmer, yang suka disebut Denise, percaya dia memiliki hidup yang panjang, indah di depannya di Tulsa, Oklahoma. Dia telah menikah dengan Randy Palmer, kekasih SMA-nya selama 6 bulan. Dipenuhi dengan cinta dan kegembiraan. Denise memberitahu ibunya, Pat Garlill, hidup ini hampir terlalu sempurna. Denise memutuskan untuk menjual gaun pengantinnya sehingga dia dapat berkontribusi untuk dana deposito rumah dia dan suaminya yang baru tumbuh perlahan. Dia memasang iklan di surat kabar Tulsa World edisi Minggu, menggunakan nomor telepon ibunya sebagai bagian dari informasi kontak. Panggilan pertama yang diterima ibunya Pat tentang gaun itu adalah pada tanggal 15 November dari seorang pria yang terdengar lebih tua dengan suara yang sangat bagus. Dia mengatakan dia ingin membeli gaun untuk putrinya yang akan menikah. Ibu Denise agak gelisah mendengar telepon itu. Pat merasa pria itu kurang bersemangat seperti yang diharapkannya dari ayah calon mempelai wanita. Namun, dia membuat pengaturan untuk bertemu penelpon di rumahnya yang terletak di 4127S Sandusky Avenue sekitar tengah hari pada tanggal 17 November untuk menunjukkan gaun pengantin putrinya kepada pria itu. Tetapi Pat kemudian memutuskan dia harus pergi berbelanja pada saat pertemuan itu. Dia memberitahu putrinya bahwa dia harus menemui pembeli itu sendiri. Denise bekerja sekitar 6 blok dari rumah ibunya di pusat perbelanjaan Southland dan sering mampir ke rumah untuk makan siang. Ibu Denise memberitahu putrinya untuk berhati-hati. Denise harus meminta salah satu rekan kerjanya untuk menemaninya ke pertemuan. Pat juga memberitahu Denise bahwa dia harus menggantung gaun itu di pintu masuk sehingga pria itu tidak perlu pergi terlalu jauh ke dalam rumah. Denise memberitahu rekan kerjanya tentang niatnya untuk pergi saat makan siang untuk menemui orang asing yang telah menjawab iklan surat kabar untuk membeli gaun pengantinnya. Mereka mengkhawatirkan keselamatannya, sehingga beberapa dari mereka menawarkan untuk pergi bersama Denise ke rumah ibunya. Tapi Denise menolak bantuan mereka dan pergi ke rumah ibunya sendirian. Denise merasa tidak punya alasan untuk tidak mempercayai pria yang ditemuinya. Beberapa saat kemudian, pekerja konstruksi di lingkungan itu melihat seorang pria di teras depan rumah ibu Denise memegang gaun pengantin. Mengingat ini agak aneh, para pekerja memperhatikan interaksi tersebut. Hasilnya mereka dapat memberikan deskripsi rinci tentang pria tersebut kepada polisi dan membantu pihak berwenang dalam membuat sketsa komposit. Tersangka digambarkan sebagai pria kulit putih berusia sekitar 40 tahun dengan rambut beruban. Tingginya 5, 10, sampai 6 dan kira-kira 180 sampai 190 pound. Dia mengenakan celana panjang abu-abu dan jaket biru. Dia juga memiliki tanda lahir yang mencolok atau perubahan warna kulit lainnya di sisi kiri wajahnya. Para pekerja konstruksi juga melihat dengan baik kendaraan pria itu saat diparkir di jalan masuk. Mereka menggambarkannya sebagai Chevrolet Impala tahun 1972-74 berwarna hitam di atas biru tua. Mobil itu memiliki plat nomor Oklahoma dan tampak dirawat dengan sangat baik. Kendaraan juga memiliki stiker dealer chrome di sisi kiri bawah tutup bagasi dan mungkin memiliki antena CB hitam yang dipasang di tengah tutup bagasi atau antena radio yang diperpanjang sepenuhnya yang ditekuk ke belakang di atas dari kendaraan. Ketika dia tidak dapat menghubungi putrinya melalui telepon untuk melihat bagaimana janji temu itu, Pat menghubungi seorang tetangga untuk mampir dan memeriksa Denise. Tetangga itu ngeri menemukan tubuh Denise yang tak bernyawa mengambang di bak mandi. Bukti di dalam rumah memungkinkan polisi untuk mengulangi serangan itu. Ada noda darah yang ditemukan di sepanjang dinding lorong dan di sisi bak mandi. Tampaknya Denise melakukan perlawanan, berjuang dengan penyerangnya dan meninggalkan jejak darah dari pintu masuk ke lorong dan ke kamar mandi. Meskipun air mani ditemukan di tempat kejadian yang dapat menghasilkan bukti DNA,
Itu disimpan dengan tidak benar dalam tabung reaksi dan kemudian dianggap tidak dapat digunakan. Namun, sampel DNA dikumpulkan dari permen karet yang ditemukan di bak mandi yang diduga milik si pembunuh. Para penyelidik telah menjalankan tes pada bukti kasus selama bertahun-tahun, tapi ini belum membantu mengidentifikasi pembunuh Dennis. Pihak berwenang telah menghasilkan komposit sketsa yang dibuat dari laporan saksi mata pekerja konstruksi pada hari Dennis terbunuh. Polisi berkata, dengan memanfaatkan perkembangan zaman komputer, kami telah membuat sketsa baru yang akan menunjukkan seperti apa dia sekarang. Yang diperlukan untuk membantu menutup kasus dingin ini adalah satu orang melihat sketsa, membuat koneksi, dan maju ke depan. Suami Dennis, Randy, patah hati karena kehilangan istri barunya dan masa depan yang bisa mereka bangun bersama. Randy, yang sedang bekerja saat Dennis terbunuh, berkata, "Dennis sangat manis, dia sedikit pemalu, dan orang yang percaya diri. Saya tidak berpikir dia berpikir 2 kali untuk menunjukkan gaun itu sendirian. Karena Dennis tidak memiliki tulang yang buruk di tubuhnya. Sulit baginya untuk membungkus pikirannya dengan gagasan bahwa orang lain mungkin tidak selalu memiliki niat baik." Dennis dimakamkan di Graham Memorial Cemetery di Pryor, di antara hamparan rumput hijau dan pepohonan megah. Banyak orang yang dicintai Dennis memuji wanita muda itu karena kecantikannya yang luar biasa, suara nyanyiannya yang luar biasa, dan kemampuannya mencerahkan ruangan hanya dengan memasukinya. Hilangnya Dennis di usia yang begitu muda meninggalkan lubang yang mustahil untuk diisi dalam kehidupan semua orang yang mencintainya. Bertahun-tahun setelah pembunuhan tragis Dennis, teman-temannya masih ingat bagaimana dia memperkaya hidup mereka. Seorang teman dekat menulis di halaman memorial Dennis, "Kamu tidak akan pernah dilupakan, teman manis. Aku sering memikirkanmu. Kecantikan, bakat, dan tawamu yang luar biasa masih segar di benakku setelah bertahun-tahun. Sangat mudah untuk melihatmu sebagai malaikat. Aku berdoa agar kamu tidur dalam kedamaian surgawi." Keluarga Dennis entah bagaimana berhasil mengatasi kesedihan mereka dan keluar di sisi lain dengan pengampunan untuk pembunuh Dennis. Ibunya, Pat, mengatakan kepada media bahwa dia berharap si pembunuh ada di surga dan entah bagaimana dia tahu keluarga Dennis telah memaafkannya. Namun demikian, dengan klaim penyelidik bahwa pembunuh Dennis memperlihatkan perilaku pembunuh berantai klasik, sangat penting untuk memastikan dia diidentifikasi dan dimasukkan ke balik jeruji besi di tempatnya. Dennis Palmer terbunuh pada tahun 1981 ketika mencoba menjual gaun pengantinnya. Sampai sekarang, kasus ini menjadi kasus dingin. Dan itulah ending dari kisah yang tragis dari seorang Dennis Palmer. Dan semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan selalu berhati-hati dan berdoa kemanapun kita pergi dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hal apapun. Sampai ketemu di cerita-cerita yang lebih menarik lainnya. God bless you.